Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malinda Putri Marini dari Prodi Administrasi Publik semester 3 Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keluarga sakinah untuk memenuhi tugas kemuhammadiyahan dan keaisyahan. Pengertian keluarga sakinah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga sakinah memiliki beberapa arti, yaitu 1. Bapak dan ibu beserta anak-anaknya seisi rumah. 2. Orang seisi rumah yang menjadi tanggungan batik. 3. Sanak saudara kaum kerabat. 4. Satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Dalam Al-Quran, keluarga disebut sebagai al-ahl, sebagaimana tercantum dalam surat At-Tahrim ayat 6. Sedangkan makna keluarga dalam buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, Pimpinan Pusat Aisyah, keluarga dimaknai sebagai orang seisi rumah terdiri dari orang tua, dapat kedua orang tua atau salah satu orang tua, bisa ibu atau bapak, beserta maupun tanpa anak. Dapat juga bersama anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggungan dan orang yang membantu dalam keluarga tersebut. Sakinah berasal dari bahasa Arab sakana yaskunu suknan, artinya tenang, senang, diam, tidak bergerak, tenang setelah bergejolak, menempati rumah, memakai tanda sukun. As-sakinah bermakna at-tumaninah wal waqar wal mahabbah, artinya ketenangan, kemuliaan, dan kehormatan. Di dalam Al-Quran, kata sakinah dapat ditemukan dalam 6 ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 248, surat Al-Fat ayat 4 dan 18, surat At-Taubah ayat 26 dan 40, dan surat Al-Fat ayat 26. Penggunaan kata sakinah dalam 6 ayat tersebut di atas pada dasarnya memiliki substansi makna yang sama, yaitu bahwa sakinah itu adalah perasaan tenang yang datang dari Allah. Hanya saja konteksnya pada ayat-ayat tersebut berbeda. Secara etimologi, kata sakinah memuat pengertian meniadakan ketergesa-gesaan. Dengan begitu makna kondisi sakinah tidak hadir begitu saja, tetapi harus diusahakan dan diperjuangkan dengan sabar dan tenang oleh para anggota keluarga. Dengan demikian, keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama, yang dilandasi rasa saling menyayangi, menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat yang diridhoi Allah SWT. Landasan keluarga sakinah. Keluarga sakinah dibentuk berlandaskan pada tauhid, yaitu adanya kesadaran bahwa semua proses dan keadaan hidup kekeluargaan harus berpusat pada Allah SWT. Semua kepemilikan berasal dari Allah dan kembali kepada Allah pula. Oleh karena itu, semua kegiatan harus dilakukan karena Allah SWT. Tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 284. Asas keluarga sakinah. Keluarga sakinah dapat dibangun dengan berlandaskan 5 asas, yaitu 1. Asas karomah insaniyah. Asas ini menempatkan manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai makhluk Allah yang memiliki kemuliaan dan kedudukan yang sama atau utama. Allah membekali keduanya dengan berbagai macam potensi, memuliakannya dengan berbagai macam keutamaan, dan memilihnya menjadi wakil Allah untuk memakmurkan dunia dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Asas ini secara normatif terdapat dalam surat Al-Isra ayat 70. Dengan asas karomah insaniyah ini, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menjamin seluruh anggota keluarganya tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya, menghadirkan kasih sayang, dan menghindari segala bentuk
tindak kekerasan dan ketidakadilan. 2. Asas hubungan kesetaraan. Pola hubungan antara anggota keluarga dalam keluarga sakinah bersifat kesetaraan, yaitu pola hubungan antar manusia yang didasarkan pada sikap penilaian bahwa semua manusia mempunyai nilai yang sama. Perbedaan status dan peran seseorang tidak menimbulkan perbedaan nilai kemanusiaannya di hadapan orang lain. Pola hubungan antar anggota keluarga yang didasarkan pada kesetaraan nilai kemanusiaan ini memunculkan sikap tafahum dan tasamuh, penghargaan terhadap orang lain walaupun status dan usia berbeda. 3. Asas keadilan. Dalam bahasa Arab, adil mempunyai arti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil dimaknai memberikan hak-hak yang dimiliki sesuai fungsi dan peranannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa. Keadilan merupakan refleksi ketakwaan yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 5. Dan Allah telah mengingatkan agar keadilan dapat ditegakkan dalam keluarga meskipun berat melakukannya. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 135. 4. Asas mawaddah warohmah, kasih sayang. Mawaddah dan warohmah adalah dua kata yang mempunyai substansi makna yang sama, tetapi dengan ekspresi yang berbeda. Mawaddah dimaknai sebagai rasa kasih sayang yang lahir dari interaksi fisik, sedangkan ar-rohmah adalah kasih sayang yang lahir dari interaksi batin. Mawaddah dan warahmah dalam keluarga adalah keadaan jiwa pada masing-masing individu anggota keluarga yang memiliki perasaan lekat secara sukarela pada orang lain, yang diikuti oleh dorongan dan usaha untuk menjaga dan melindunginya. Bagi kehidupan keluarga, mawaddah dan warohmah merupakan perekat antar anggota keluarga yang menimbulkan rasa saling pengertian, penghormatan, tanggung jawab antar anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya, serta kecenderungan kepada anggota keluarga yang lain. Mawaddah dan warohmah menjadi sumber suasana ketentraman, kedamaian, keharmonisan, kekompakan, kehangatan, keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam rumah tangga untuk terwujudnya kebaikan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan mawaddah dan warohmah dalam suatu keluarga merupakan perekat yang mendorong tumbuhnya rasa saling mencintai, membutuhkan, melindungi, dan menghormati antar anggota keluarga, sehingga terbentuk suasana aman, tentram, dan damai dalam keluarga. 5. Asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat. Secara fitrah, manusia lahir dan membawa beberapa potensi kemanusiaan yang akan berkembang selama hidupnya. Manusia memiliki beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh keluarga untuk mengembangkan potensinya. Kebutuhan tersebut mendasar adalah A. Kebutuhan spiritual, yaitu kebutuhan untuk mencari, mendekat, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Kebutuhan ubudiyah, yaitu dorongan untuk menghamba, mengabdi, dan taat kepada Allah. C. Manusia memiliki potensi kekhalifahan, yaitu kesadaran untuk berperilaku dan mengelola, serta mengeksplorasi alam semesta secara baik dan benar. D. Manusia mempunyai kebutuhan jasadiyah, yaitu untuk mendorong agar dirinya bertahan secara fisik dengan adanya dorongan pemenuhan kebutuhan biologis. E. Manusia mempunyai kebutuhan berpikir, ingin tahu, ingin belajar, dan ingin berkembang. Potensi ini merupakan dasar kemampuan intelektual yang dapat meninggikan derajat insan beriman. Tujuan pembentukan keluarga sakinah. Pembentukan keluarga sakinah pada prinsipnya memiliki dua tujuan utama yang terkait dengan eksistensi kemanusiaan
dan kemasyarakatan. Kedua tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Mewujudkan insan yang bertakwa. Insan yang bertakwa adalah manusia yang semua potensi-potensi kemanusiaannya dapat berkembang optimal, sehingga menjadi pribadi muslim yang kafah, utuh, dan tercermin dalam suatu perilakunya dalam seluruh aspek kehidupan. Potensi-potensi tersebut adalah potensi tauhidiyah, ubudiyah, kekhalifahan, zahzatiyah, dan akhliyah. Takwa adalah nilai hidup yang tertinggi bagi manusia di hadapan Allah SWT. B. Mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Masyarakat berkemajuan, berdaya, dan bahagia lahir batin merupakan perwujudan dari masyarakat Islam sebenar-benarnya yang dicita-citakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan Organisasi Aisyah. Masyarakat yang demikian ini merupakan perwujudan khairu ummah, umat terbaik yang memiliki posisi dan peran umatan wasotan, umat tengahan, dan syuhada al-anas, pelaku sejarah dalam kehidupan manusia. Fungsi keluarga sakinah. 1. Fungsi keagamaan. Fungsi ini mendorong keluarga agar dapat menjadi wahana pembinaan keluarga beragama, yaitu beriman, bertakwa, beribadah, dan berakhlakul karimah. Fungsi biologis dan reproduksi. Keluarga sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, pangan, sandang, dan papan, sehingga semua anggota keluarga dapat mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. 3. Fungsi peradaban. Fungsi ini menempatkan keluarga menjadi wahana pembinaan dan persemaian nilai-nilai peradaban atau budaya luhur dengan jiwa spirit keislaman. 4. Fungsi cinta kasih. Keluarga adalah sebuah tempat berinteraksi dan membangun ikatan batin sebagai bentuk cinta kasih di antara para anggotanya. 5. Fungsi perlindungan. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana untuk memberikan perlindungan fisik, mental, maupun moral. 6. Fungsi kemasyarakatan. Fungsi ini menempatkan keluarga sakinah sebagai wahana pengembang nilai-nilai kemasyarakatan dan mengantarkan anggota keluarga agar dapat hidup harmonis dan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih luas. 7. Fungsi pendidikan. Keluarga adalah tempat melakukan pendidikan secara holistik yang mencakup pendidikan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. 8. Fungsi ekonomi. Keluarga merupakan wahana untuk mengembangkan kemampuan anggota keluarga dalam mengelola sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien. 9. Fungsi pelestarian lingkungan. Keluarga menjadi wahana untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah, dan nyaman, serta produktif. 10. Fungsi rekreasi. Keluarga adalah tempat melepas penat setelah seharian beraktivitas, kegiatan bermasyarakat, keorganisasian, maupun penyaluran hobinya. Untuk mewujudkan itu semua, keluarga harus menjadi wahana yang aman, nyaman, dan menyenangkan, cerah, ceria, hangat, dan memberikan semangat. 11. Fungsi internalisasi nilai-nilai keislaman. Keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntun keteladanannya dalam mempraktekkan kehidupan Islam, yakni tertanamnya ihsan, kebaikan, dan bergaul dengan ma'ruf, saling menyayangi dan mengasihi, menghormati anak-anak, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, memberikan pendidikan akhlak yang mulia, menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa api neraka, membiasakan bermusyawarah, berbuat adil, dan ihsan, memelihara keseimbangan antar hak dan kewajiban, serta mencantuni anggota keluarga yang tidak mampu. 12. Fungsi kaderisasi. Keluarga memiliki fungsi perkaderan, yaitu menyiapkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya sehingga tumbuh menjadi generasi muslim yang dapat menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari.
Terima kasih. Sumber materi yang saya dapat yaitu dari modul AIK semester 3 dan buku tuntunan menuju keluarga sakinah pimpinan Pusat Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.